Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jennar bangun pagi seperti biasa. Setelah menjalankan kewajibannya sebagai muslim, ia segera memasak dan membersihkan apartemen. Jennar sedikit lega karena apartemen ini tidak sebesar rumah mertuanya. Kalau sebesar itu, bisa-bisa tidak sampai seminggu, Jennar mati berdiri karena kelelahan. Setelah memastikan semua bersih dan rapi, Jennar segera mandi, lalu menyiapkan pakaian untuk suaminya. Setelah dirasa cukup, Jennar segera membangunkan Arya, dan itu selalu menjadi PR untuk Jennar. Karena ternyata Arya sangat sulit untuk dibangunkan. Entahlah, setelah seminggu menikah dengan Arya, Jennar kini mulai tahu tentang Arya yang tidak sembarang orang bisa tahu. Cih, perfect. Apanya yang perfect? Aku yakin bila mereka mengetahui kebiasaan burukmu, mereka tak akan mengidolakanmu lagi. Gerutu Jennar, mengingat beberapa hari yang lalu saat ia bersama dengan Arya, semua tak henti-hentinya memandang sosok Arya. Mas Arya, ujar Jennar sambil menggoyang-goyangkan bahu Arya. Namun Arya tak kunjung bangun, jangankan bangun, bergerak saja tidak. Mas Arya, teriak Jennar setelah memanggil nama Arya pelan, namun tak kunjung ada respon. Jennar teriak di telinga Arya. Selalu berhasil, namun pada akhirnya Jennar harus mendengarkan ocehan Arya yang terus menggerutu mengomeli dirinya. Bisa nggak sih kalau ngebangunin itu yang sopan? Kenapa harus berteriak? Baru seminggu menikah, kupingku udah budek gara-gara kamu. Lama-lama itu mulut aku sumpel pakai lakban biar nggak bisa teriak lagi. Dan masih banyak lagi ocehan-ocehan Arya sepanjang mandi dan memakai pakaiannya. Namun ocehannya berhenti saat menyantap makanan yang disediakan Jennar. Arya akui, Jennar memang memiliki skill memasak yang hebat. Arya selalu ketagihan dengan masakan Jennar yang berbeda setiap harinya. Jennar yang memang sangat hobi memasak semakin bersemangat untuk mencoba menu-menu baru, ditambah ia memiliki dapur mewah di apartemen itu. Bagi Jennar, tempat paling menyenangkan di dalam rumah ialah dapur. Dia bisa berkreasi sesuka hatinya. Itulah Jennar. Mas, ucap Jennar memulai pembicaraan mereka saat sarapan. Jawab Arya singkat sambil memakan sarapannya. Minta uang, ucap Jennar lirih dan malu sebenarnya. Namun ia sudah tak memiliki uang lagi. Uangnya habis untuk membeli beberapa keperluan dapur kemarin. Arya berhenti mengunyah makanannya dan menatap Jennar dengan sorot mata tajam. Untuk apa meminta uang? Kata Arya dingin. Arya tidak habis pikir. Ia sudah memberikan kartu tanpa limit kepada Jennar dan sekarang ia masih meminta uang kepadanya. Untuk ongkos ke kampus, juga buat jajan di kampus, kata Jennar. Lagian, bukannya Mas Arya sudah mengatakannya padaku kalau Mas Arya akan memberikanku uang jajan, ucapnya lagi sambil mengerucutkan bibirnya. Kemarin kan sudah dikasih kartu, itu udah lebih dari cukup untuk kebutuhan kamu, Nar, ucap Arya. Itu kan kartu, Mas, Jennar nggak butuh itu, Jennar butuhnya uang. Kesal Jennar, memang iya, Jennar belum bisa menggunakan kartu itu. Kemarin ia membeli peralatan belajar karena bersama Bian. Jadi Bian yang membayar semuanya. Dan belanja bahan masakan Jennar menggunakan uang gaji pertamanya yang akan dia belikan handphone. Kamu kan bisa mengambil uang dari kartu itu, ucap Arya lagi sambil memijit pelipisnya. Jennar nggak ngerti, Mas, ucap Jennar lagi-lagi memanyunkan bibirnya. Lagian kenapa nggak kasih Jennar duit aja sih? Mas Arya nggak punya duit ya? Tanya Jennar polos. Sok-sokan ngejanjiin Jennar duit, padahal mah nggak punya. Tahu gitu, Jennar kerja lagi aja biar punya duit. Gerutu Jennar membuat Arya benar-benar pusing. Arya memang jarang memiliki uang cash karena segala keperluannya selalu diurusi oleh asistennya. Nikah aja, mas kawinnya kertas. Mana bisa kertas buat beli barang? Cibir Jennar membuat Arya benar-benar kesal. Arya segera menelpon asistennya. Halo, ucap asistennya di seberang sana. Lan, cepat kemari dan bawa uang cash buat bocah itu, ucap Arya dingin dan menatap tajam ke arah Jennar.
Namun entah mengapa, sejak Jenar menikah dengan Arya, Jenar tak lagi takut pada manusia es di depannya ini. "Uang?" tanya Arlan bingung. Cepatlah." Arya langsung mematikan sambungan teleponnya kepada Arlan dan memberikan tatapan tajam ke Jenar. "Puas," ucap Arya. "Apanya yang puas? Mas Arya aja belum ngasih jatah kok," ucap Jenar polos dengan nada kesal. Namun malah membuat Arya tersedak air minum. Jenar segera memberikan tisu kepada Arya. "Kamu," kata Arya menunjuk Jenar dengan semakin kesal. "Apa?" tanya Jenar. Sudahlah, lanjutkan sarapanmu. Tunggu Arlan, abis itu aku akan mengantarkanmu ke kampus," ucap Arya setengah kesal, namun ia tetap stay cool di depan Jenar. Arya memikirkan kembali ucapan Jenar yang mengatakan jatah. "Dasar bocah mesum sialan," umpat Arya dalam hati dengan terus menatap Jenar yang tengah menikmati sarapannya. "Berapa uang yang kau minta?" tanya Arya saat berada di dalam mobil. 100.000 satu hari," ucap Jenar dengan tersenyum senang. Ia akan mengerjai Arya dengan meminta uang jajan sebesar itu, namun di luar perkiraan Jenar. Arya malah memberikannya lebih banyak dari yang ia minta. Jenar pikir Arya akan memarahinya dan mengatainya matre. "Cukup," ucap Arya memberikan uang tunai 5 juta. "Gunakan itu selama sebulan dan jangan sekali-kali kau mengataiku pelit atau tak memiliki uang lagi," ucap Arya geram ketika mengingat kembali perdebatannya dengan bocah itu. "Wah, banyak banget, kan Jenar hanya minta 100.000, kata Jenar sambil terus menggenggam uang di tangannya. Seumur-umur, Jenar baru kali ini memegang uang sebanyak ini. "Kamu pikir aku bapakmu yang punya banyak waktu untuk memberikanmu uang jajan setiap hari?" ucap Arya ketus. Jenar tersenyum getir mendengarkan ucapan Arya. "Biasa aja kali, nggak usah ngegas. Lagian mana mungkin Jenar punya bapak kayak Mas Arya," kata Jenar ketus. "Udah galak, muka datar kayak papan lagi," gerutu Jenar. Lalu ia langsung memasukkan uang itu ke dalam tasnya, dan ia langsung menyandarkan kepalanya ke jendela mobil, menikmati pemandangan kota J di pagi hari. Pemandangan macet maksudnya. "Kamu bilang apa?" ucap Arya yang mendengar gerutuan Jenar. "Apa?" tanya Jenar pura-pura tak mengerti. "Emang Jenar bilang apaan?" "Kau tadi mengataiku," geram Arya sambil menatap tajam ke arah Jenar. "Kuping Mas Arya salah dengar kali. Mana mungkin Jenar berani mengatai Mas Arya begitu," ujar Jenar berkilah. "Jenar cuma mau bilang terima kasih Mas Arya yang baik hati dan tidak sombong," ucap Jenar menekankan setiap kata seperti menyindir. "Kamu pikir kupingku budak?" pekik Arya. "Entah, kalau Mas Arya merasa seperti itu, ya nanti Jenar temani cek ke dokter THT," jawab Jenar santai, membuat Arya semakin geram, namun Jenar tak memperdulikannya. Gegara ucapan Arya, Jenar jadi merindukan sosok ayahnya. Andai ayahnya masih hidup, tentu ia takkan menderita dan takkan terjebak dalam pernikahan tidak masuk akal ini, pikirnya. Arya menyadari ada sesuatu yang aneh dengan raut wajah Jenar. Arya merasa apa kata-katanya terlalu kasar padanya, atau karena bocah itu merindukan ibunya. Arya memang tidak tahu tentang kehidupan Jenar sebelumnya, jadi ia mengira bahwa Jenar memang marah karena ucapannya yang kasar. Arya ingin menanyakan kepada Jenar, namun gengsinya terlalu tinggi, jadi Arya memilih tak peduli dan melanjutkan aktivitasnya dengan laptopnya. Sementara Arlan melihat interaksi sepasang suami istri di belakangnya itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Sesampainya di kampus, Jenar langsung turun dari mobil tanpa berucap apapun. Ia segera menghampiri Bian yang sudah menunggunya di depan gerbang kampus. "Kau lihat itu Lan, betapa sopannya dia kepada suaminya," kata Arya kesal. "Tuan yang membuatnya seperti itu," jawab Arlan, "dan Tuan yang membuat moodnya berubah." Arlan tidak hanya seorang asisten bagi Arya, karena Arlan juga sahabat Arya sejak dari sekolah di SMP. Jadilah mereka terlihat dekat, dan Arlan akan bersikap formal bila di jam kerja dan akan bersikap biasa saat di luar jam kerja.
Ya, kau malah membelanya, pekik Arya tak terima. Maaf tuan, bukan saya membela Nona Jenar, namun memang itu faktanya. Jawaban Arlan memang benar, namun Arya tidak terima akan jawaban itu. Arya kembali melihat keluar jendela. Ia menyaksikan keakraban Jenar dan Bian yang sedang tertawa lepas bersama di depan gerbang. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Kau lihat itu, cepat sekali bocah itu kembali ceria, hanya karena mengobrol dengan Bian, ucap Arya kesal. Arlan ikut menoleh menyaksikan apa yang bosnya saksikan, dan Arya juga menyimpulkan bahwa gengsi bos sekaligus sahabatnya ini teramat sangat besar. Arlan yakin Arya kesal karena cemburu. Arlan tersenyum tipis mengetahui fakta itu. Hei, kenapa kau malah senyum seperti itu? Pekik Arya yang melihat Arlan tersenyum menyaksikan istri kecilnya dan Bian yang sedang tertawa bersama. Nona Jenar memang lucu dan menggemaskan, apalagi saat tertawa seperti itu, ucap Arlan sengaja memancing emosi Arya. Hei, sudah bosan hidup kau? Pekik Arya sambil menatap tajam kepada Arlan. Bukan takut, Arlan malah terkekeh. Saya masih ingin hidup, Tuan. Saya masih ingin menunggu janda muda yang ada di sana. Tunjuk Arlan ke arah Jenar. Ya, Arlan mengetahui semuanya, karena memang Arya dan Arlan tidak ada yang disembunyikan. Jalan sekarang, atau kau benar-benar akan kubunuh di sini. Ucap Arya dingin dan geram menatap Arlan. Tanpa pikir panjang, Arlan langsung menancapkan gasnya dan segera menuju perusahaan. Cemburu bilang, bos, gumam Arlan sambil terkekeh di dalam hati. Sial, seenaknya saja mau nungguin bocah itu jadi janda. Apa coba yang dia lihat dari bocah itu? Badan rata kayak papan begitu juga. Gerutu Arya menanggapi ucapan Arlan tadi. Entah mengapa itu sangat-sangat mengganggu pikirannya. Hatinya mendadak kesal kala Arlan mengatakan akan menunggu jandanya Jenar.